Halo Aquarius, selamat datang kembali di channel aku Maila. Kali ini readingan kita bertemakan tentang seseorang yang akan datang ke kamu dalam waktu dekat. Dan tujuannya apa? Kita akan coba lihat di sini ya. Tapi ingat buat Aquarius, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan suatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu. Semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin. Oke, buat Aquarius berharap dimanapun kamu berada, Aquarius selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Oke, kita akan shuffle kartunya buat Aquarius. Seseorang yang akan datang ke kamu dalam waktu dekat. Ini adalah bacaan secara general. Bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya. Atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan ya. Artinya kartu ini belum berpihak kepada kamu. Nah, oke, Aquarius, kita akan lihat di sini ada playfulness. Beberapa dari Aquarius dalam waktu dekat, kamu akan menemukan suatu kebahagiaan. Di sini kamu akan bertemu dengan orang yang benar-benar kamu harapkan, ya. Kamu impikan ataupun kamu butuhkan di sini. Oke. Nah, di sini ada playfulness dan ada new love. Beberapa dari kamu terlihat akan menemukan cinta baru. Akan bertemu dengan seseorang yang benar-benar membawa perasaan yang begitu romantis kepada kamu. Dia akan membawakan suatu kebahagiaan, membuat kamu merasa ya dihargai, dianggap, atau dicintai, ya disayang. Nah, semua itu akan kamu rasakan. Karena orang baru ini menunjukkan bahwa dia punya tujuan ke kamu itu ya memang benar-benar ingin membahagiakan kamu. Oke. Kenapa aku melihat di sini ada sisi buruk dari kamu di masa lalu ya. Mungkin kamu pernah menikah ataupun di sini kamu pernah menjalin satu hubungan dengan seseorang tapi sudah terpisah. Dengan begitu, aku melihat akhirnya kamu akan bertemu dengan kamu sudah meninggalkan hubungan itu, sudah melupakan hubungan itu, lalu kamu bertemu dengan soulmate. Arti kata itu cinta baru bagi kamu ya, Aquarius. Ya. Nah, ini soulmate. Yes, this is your soulmate. Ini adalah soulmate kamu. Belahan jiwa kamu, orang yang mungkin akan bisa membahagiakan kamu, akan bisa membawa perubahan dalam hidup kamu. Semoga ya, amin. Dan aku juga melihat di sini calling in your soulmate. Memang dengan adanya suatu kesedihan atau mungkin dulunya kamu pernah kecewa, dulunya pun mungkin kamu pernah dikhianati, lalu kamu mungkin menyerahkan kepada Tuhan bahwasanya aku yakin saat aku sudah ditinggalkan, saat aku sudah meninggalkan gitu ya, aku yakin akan ada suatu kehidupan baru buat aku, akan ada sebuah cinta baru buat aku. Dan ternyata saat kamu minta kepada Tuhan, ya mungkin Tuhan akan mengabulkan di sini. Ya, ada suatu kebahagiaan, ada sesuatu hal yang benar-benar kamu dapatkan suatu keadilan dari rasa sakit yang kamu rasakan, ya, dari penderitaan yang kamu rasakan. Akhirnya kamu di sini akan mendapatkan suatu kebahagiaan. Mungkin itu juga suatu proses bagi kamu ya untuk menemukan kebahagiaannya kamu. Karena jika tidak kamu merasakan hal yang itu gitu ya, misalnya kamu pernah dirasa dikecewakan, dikhianati ya, mungkin kamu juga tidak tahu bagaimana rasanya cinta yang sebenarnya ya. Bagaimana soulmate itu ya. Nah, akhirnya di sini kamu akan bertemu dengan soulmate. Mungkin di sini kamu akhirnya lebih selektif lagi mencari seseorang, menerima seseorang ya. Mungkin dulunya kamu itu memiliki suatu pasangan yang kamu anggap bahwa ya aku bahagia sama dia gitu loh. Mungkin dulunya kamu melihat dari sisi luarnya aja. Aku melihat dia itu seseorang yang benar-benar bisa membuat aku bahagia dari segi finansial atau mungkin dari kegantengan dia, kecantikan dia, ya aku bahagia. Ternyata bukan itu sih yang kamu cari gitu loh. Soulmate itu dimana bahwa seseorang akan bisa menerima kita apa adanya. Seseorang yang akan bisa membahagiakan kita. Seseorang yang akan rela berkorban buat kita. Ya. Dan akhirnya di sini akan datang seseorang itu kepada kamu yang tujuannya ya ingin membahagiakan kamu. Ingin membuat kamu bahagia ya di sini. Itu yang aku lihat. Oke? Nah, kita akan coba lihat dengan kartu tarot. Seperti apa energi kamu? Seperti apa cerita di sini yang terbaca dari energi-energi yang sudah kita tebar ya. Nah, Aquarius, mohon maaf ya buat Aquarius yang ingin personal reading.
di bulan ini sampai habis Lebaran aku mungkin off dulu ya. Dan buat Aquarius khususnya, semuanya dimanapun kamu berada, aku ucapin bagi kamu yang muslim lagi menjalankan ibadah puasa, selamat menyambut bulan Ramadan. Semoga amal ibadah puasa kamu diterima oleh Tuhan. Amin. Oke. Semoga selalu dimudahkan ya dalam menjalankan ibadahnya. Nah, buat Aquarius kita akan coba lihat di sini bagaimana selanjutnya hubungan kamu dengan dia, apa yang terjadi, tujuan apalagi yang akan terbaca di sini. Kalau aku lihat memang ada satu kebahagiaan yang akan kamu terima ya dari seseorang di sini. Seseorang yang baru ya, cinta baru. Mungkin beberapa Aquarius lebih tidak menginginkan orang di masa lalu. Mungkin kamu di sini lebih menginginkan dia orang yang baru. Karena ya kamu juga punya rasa ketakutan ya. Jika aku kembali ke masa lalu, aku takut gitu loh. Nanti dia juga akan berbuat seperti halnya dulu ya, gitu. Ya mungkin dulu dia sering menghadirkan orang ketiga ya, mungkin dia dulu sering mengkhianati kamu atau dia sering menipu kamu, memanfaatkan kamu ya. Disitulah kamu merasakan bahwasanya punya rasa ketakutan dengan menerima orang lama ya. Makanya saat ini kamu mungkin lebih selektif dalam mencari pasangan. Oke, Aquarius, kita akan lihat di sini. Zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Di sini aku lihat ada Cancer, Pisces, Scorpio, ada The Devil, ada Capricorn ya, Aquarius dan Capricorn. Taurus, Virgo, Capri, elemen tanah, elemen air di sini ada ya. Oke, kuat ya di sininya elemen air, Cancer, Pisces, Scorpio. Itu yang kuat di sini. Nah, buat Aquarius itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan, tapi cerita ini masuk ke dalam cerita hidup kamu, artinya ini resonate buat kamu. Nah, kita akan coba baca di sini The High Priestess. Ini di bottom kamu. Segala sesuatu yang terjadi ini memang berkat hasil usaha kamu sendiri, berkat keyakinan kamu, ya. The High Priestess ini, kamu selalu mencoba mempelajari, apalagi yang harus aku lakukan ya. Nah, mungkin banyak effort yang kamu berikan untuk diri kamu sendiri. Mungkin di sini kamu sudah bisa kayak berdamai dengan diri kamu sendiri. Kamu sudah bisa berdamai dengan jiwa kamu, dengan pikiran kamu, dengan lingkungan kamu. Sehingga di sini kamu lebih gampang untuk mencapai kebahagiaan. Dan mungkin orang-orang akan banyak menyukai kamu, sehingga mungkin banyak orang-orang yang akan datang kepada kamu ya. Dengan punya banyak keinginan mereka dan punya tujuan bermacam-macam ya di sini. Karena kamu sendiri sudah memiliki suatu rasa percaya diri dan kamu di sini punya keyakinan di mana kamu mungkin sudah meminta kepada Tuhan bahwasanya ya aku yakin saat aku sudah meninggalkan orang di masa lalu, saat aku sudah move on, maka aku akan menemukan cinta baru di sini. Ya. Nah, itu dia. Cinta baru yang akan datang kepada kamu, ada new love ya. Bahagia kamu di sini akan kamu rasakan. Nah, oke. Beberapa dari Aquarius, aku melihat kamu akan menemukan kebahagiaan di sini. Ada Ten of Cup. Inilah kondisi kamu yang nantinya akan kamu rasakan. Memang di sini terbaca, kau pernah mengalami hal yang begitu menyedihkan. Ada Eight of Cup. Ini ada kondisi di masa lalu yang benar-benar harus kamu lupakan. Apakah di sini kamu dulu sudah pernah menikah? Ya. Ini ada gambaran ada seorang anak. Apakah di sini kamu seorang perempuan yang meninggalkan pasangan kamu, suami kamu dengan anak kamu? Atau di sini sebaliknya, ya. Kamu yang sebagai laki-laki yang meninggalkan anak kamu atau kamu yang ditinggalkan oleh pasangan kamu ya. Buat Aquarius. Dan inilah di sini mungkin kamu ada rasa sakit yang benar-benar kamu rasakan. Aku juga melihat di sini bahwasanya Aquarius bisa saja kamu ini kamu yang single parents atau kamu lagi terkoneksi dengan orang yang benar-benar ya arti kata ya single sejati atau dia yang sudah maaf kata dia sudah jadi janda atau sudah duda ya. Tapi kamu bahagia bersama dia. Walaupun mungkin dalam status kamu yang janda atau dia ya mohon maaf. Ya, arti kata ada kebahagiaan di sini. Dia lebih kayak menghargai kamu, bukan seperti orang di masa lalu yang mungkin tidak pernah menganggap kamu di sini. Ya. Buat Aquarius, ini yang kamu rasakan. Ya mungkin di sinilah aku benar-benar harus melupakan dia untuk bisa mencapai kebahagiaan aku. Ini kebahagiaan kamu yang sebenarnya. Dengan ada keyakinan kamu, ya.
dengan sisi spiritual kamu sudah kayak meningkat ya. Kamu sudah tidak lagi merasakan kesedihan, sudah tidak lagi merasakan kekecewaan, ya. Aku sudah bisa move on gitu. Walaupun di sini ada kondisi kamu yang sudah memiliki keturunan, sudah punya anak ya, atau sudah pernah menikah. Tapi akhirnya kamu menemukan pasangan kamu. Mungkin ada beberapa dari kamu merasakan, kapan ya aku bisa menemukan pendamping hidup aku? Sudah sekian lama aku mungkin menjanda atau menduda gitu ya. Aku butuh seseorang yang benar-benar mendampingi aku. Nah, ternyata inilah seseorang itu akan datang kepada kamu, bisa dikatakan akan memberikan kebahagiaan buat kamu, ya. Oke, buat Aquarius. Apalagi di sini ada Ten of Pentacles. Seseorang ini aku lihat ya, dia orang yang mapan ya. Dia orang yang benar-benar kalau dikatakan dia ini pebisnis ya, mungkin pebisnis. Ini gambaran dia akan bisa mencukupi kamu dalam masalah finansial. Tujuannya apa? Dia saat ini sudah mapan. Dia saat ini sudah menemukan kesuksesan dia dalam hal finansial. Maka yang dicari dia adalah kamu. Seseorang yang bisa membahagiakan dia, melengkapi hidupnya dia, ya. Itulah tujuan dia, bahwasanya dia memang benar-benar pengen mencari orang yang serius. Ataukah itu kamu? Karena di sini juga bisa vice versa. Oke? Aquarius. Nah, inilah gambaran di mana bahwasanya kamu akan menemukan seseorang yang benar-benar bisa membawa perubahan dalam hidup kamu. Tapi ingat, di sini tetap masih ada energi negatif. Ada the devil. Mungkin apakah di sini ada orang yang datang kepada kamu dengan rasa benci gitu ya. Mungkin dia tidak suka melihat kamu bahagia saat ini. Atau dia ingin menuju ke kamu, akan datang ke kamu untuk menghancurkan diri kamu dengan keluarga kamu, ya. Bisa saja ini. Mungkin dia sudah melihat nih kamu bahagia dengan pasangan kamu saat ini. Aku tidak suka dia bahagia gitu loh. Dia dulu pernah menolak aku gitu. Secara aku begitu sangat mencintai dia, tapi dia menolak aku. Bisa saja akhirnya dia melakukan segala cara untuk bisa menghancurkan kamu ataupun untuk memasukkan energi negatif ke dalam kehidupan kamu. Ya, Aquarius. Itu yang aku lihat di sini. Ada energi negatif. Tapi kamu di sini, jika benar-benar kamu memiliki rasa cinta yang kuat, kamu akan bisa mengatasi ini semua. Atau di sini ada energi negatif apa? Contoh mungkin misalnya antara kamu dengan dia. Apakah beberapa dari kamu sulit untuk move on, sementara ada seseorang yang pengen benar-benar serius sama kamu. Tapi kamu tidak bisa move on dari dia. Itu yang membuat kamu merasa kayak, ya aku kayak dilema gitu loh. Itu juga energi negatif yang muncul dalam pikiran kamu. Sementara kamu tahu bahwa aku harus bisa melupakan dia. Walaupun rasa sakit yang begitu dalam yang kamu rasakan. Tapi mau tidak mau kamu harus meninggalkan dia. Cinta itu tidak bisa dipaksakan. Oke? Nah, orang di masa lalu yang mungkin awalnya dulu kamu sangat mencintai dia, ataupun kamu sudah memiliki anak bersama dia, tapi mau tidak mau kamu harus melupakan dia. Karena apa? Karena dia sudah menyakiti kamu, dia sudah meninggalkan kamu, dia sudah tidak menafkahi kamu, ya. Nah, akhirnya seseorang yang baru ini datang kepada kamu untuk bisa memberikan segalanya buat kamu. Jadi ini juga energi negatif dalam diri kamu ya. Kamu merasa tidak yakin, kamu merasa sulit untuk melupakan dia. Ya. Nah, itu. Tetapi aku merasakan ada Knight of Cup. Akhirnya mungkin perlahan-perlahan muncul rasa dalam diri kamu ataupun dia ya. Bahwasanya ya aku sudah benar-benar merasakan cinta yang cukup besar kepada kamu atau dia ya. Dan disitulah kamu dengan dia akhirnya membuat suatu kesepakatan. Akhirnya ya mungkin ini adalah kita soulmate gitu loh. Karena secara walaupun mungkin aku memiliki rasa pikirannya negatif atau aku sulit move on, tapi kamu mau menerima aku gitu loh. Jangan-jangan benar-benar kamu ini adalah orang yang bisa menerima aku apa adanya. Karena jodoh itu adalah seseorang yang akan bisa menerima kekurangan kita dan kelebihan kita. Dan di sini kamu melihat itu. Jadi tujuan dia itu ke kamu ya benar-benar dia menginginkan kamu untuk menjadi pasangan dia. Semoga ini bisa terjadi pada kamu ya Aquarius. Oke, nah. Karena itulah yang kamu butuhkan, seseorang yang bisa memahami kamu. Yang bisa membawa perubahan ke dalam hidup kamu. Nah, itu Aquarius yang aku baca. Kita akan coba lihat di sini. Oke. Pesan dari semesta buat kamu. Apalagi di sini. Ya, aku mungkin beberapa dari Aquarius pernah sempat ya
the devil ini ya kamu bertemu dengan orang yang baru, tetapi mungkin sempat juga kamu terpisah. Karena benar-benar di sini ada soulmate gitu ya. Artinya kamu akan ketemu kembali, ya. Emang kamu mungkin sempat terjeda hubungannya, terpisah, mungkin sama-sama tidak yakin gitu loh. Karena hubungan itu mencari satu yang cinta yang tulus itu memang tidak mudah, sulit untuk kita dapatkan. Kadang banyak hal-hal yang kita lewati, rintangan, tantangan itu akan banyak kita lewati. Tapi yakinlah semua itu akan bisa kamu atasi karena di sini kamu dengan dia adalah soulmate ya. Nah, kita akan lihat pesan semesta buat kamu ini apa. Apa pesan semesta buat kamu di sini? Kita akan coba lihat. Buat Aquarius, pesan semesta buat kamu ke depannya seperti apa? Apa yang akan terbaca di sini? Apa yang akan terbaca buat Aquarius? Ya. No. No di sini bisa kita katakan, ya, lupakanlah masa lalu kamu. Itu ya. Mungkin maksudnya no ini ya itu ya. Kamu harus bisa melupakan masa lalu. Karena di sini mungkin kamu belum ada keyakinan bahwasanya kamu akan bahagia bersama orang baru ya. Mungkin ada rasa ketakutan kamu, ada rasa kekhawatiran kamu bahwasanya seseorang itu akan melakukan hal yang sama dengan orang di masa lalu. Ini licin sekali ya. Nggak apa-apa. Oke. Nah, kita akan lihat di sini. Ini juga ada kata no ya. Dua no-nya ya. Oke, ini no-nya tanda seru. Aku baru juga mempelajari kartu ini. Nah, kalau kita sinkronkan dengan judul ataupun dengan ini ya, dengan masalah yang kamu hadapi, kamu akan bisa mengatasi semua itu. Kamu bisa mengatakan tidak untuk hal-hal yang menurut kamu tidak baik, ya. Kamu juga bisa mengatakan tidak untuk seseorang yang mungkin sudah menyakiti kamu, ya. Kamu bisa mengatakan itu. Jadi kamu di sini harus bisa berkomitmen. If you believe. Jadi ini no-nya ya. Nah, di sini kamu akan yakin, jika kamu yakin ya. Jika kamu yakin, oke, Aquarius, maka semua apa yang sudah kamu impikan ataupun yang sudah kamu manifestasikan, semua akan terjawab di sini. As your angel. No need to worry. Kamu jangan khawatir, kamu jangan ragu, kamu jangan bimbang ya. Semua itu akan kamu rasakan suatu perubahan dalam hidup kamu nantinya. Mungkin kamu pernah merasakan hidup yang begitu sangat menderita ya. Baik itu dari segi finansial, baik itu dari segi percintaan kamu. Tapi jika kamu tegas dengan diri kamu, jika kamu yakin dengan diri kamu, maka Tuhan akan memberikan semua apa yang kamu butuhkan. Ya, semisal mungkin cinta, seseorang yang mungkin kamu butuhkan, pekerjaan atau bisnisnya kamu, ya, semua itu akan membaik di sini, Aquarius. Jika kamu yakin. Jadi sekarang memang kamu harus meningkatkan keyakinan kamu. Kamu harus tingkatkan keyakinan kamu. Sisi spiritualitas kamu itu harus kamu tingkatkan, ya. Karena hidup ini Tuhan yang mengatur, semesta yang mengatur. Kita hanya menjalankan skenario yang diberikan Tuhan kepada kita. Apakah kita mampu menghadapi semua itu? Nah, ternyata di sini Aquarius akan bisa menemukan kebahagiaan itu. Jika kamu benar-benar yakin bahwa Tuhan akan memberikan kebahagiaan itu buat kamu. Oke. Nah, itu Aquarius yang aku baca di sini dari readingan ini. Semoga semesta di sini akan mempertemukan kamu kembali dengan seseorang yang menjadi belahan jiwa kamu. Walaupun mungkin dulu kamu pernah terpisah, dulu pernah kamu dikhianati, dulu kamu pernah merasa kayak sendiri gitu ya. Tidak ada orang yang mungkin akan peduli sama kamu, tapi sekarang kamu akan mendapatkan suatu hikmah ataupun keadilan dari semua itu. Ya. Jika kamu yakin, ya, karena roda itu pasti akan berputar. Tidak akan selamanya kita di bawah. Oke? Buat Aquarius, itu yang aku baca dari readingan buat kamu saat ini. Semoga apapun yang terbaca di sini bisa kamu ambil hikmahnya, bisa kamu ambil sisi positifnya, buang yang negatifnya. Semoga Aquarius ke depannya akan menemukan kebahagiaan yang benar-benar nyata buat kamu ya. Dengan melepaskan semua energi-energi negatif, maka akan muncul energi positif buat kamu. Semoga apapun yang kamu manifestasikan bisa kamu wujudkan, oke? Nah,
Mungkin sampai di sini dulu readingan kita buat Aquarius, semoga bermanfaat ya. Sampai ketemu lagi Aquarius, dadah.